lagi terkait pemberitaan heboh dari Nikita Mirzani yang tidak pernah surutnya terkait Niki yang tiba-tiba masuk ke video call dari yang saat sedang berjualan live di TikTok, tiba-tiba panggilan video call masuk dari Niki ke HP-nya Dr. Oki. Abang sebagai hukum melihat dan melihat seperti apa sih Bang? Kok emang dibolehkan ya untuk terdakwa yang di memakai fasilitas bisa dibilang wartel lah kata PH-nya Niki dan juga kata Menteri Mipas Pagi itu wartel di dalam kota gimana? Iya, kalau di dalam lapas tentunya ada aturannya kan. Ada tata tertib aturan dan juga ada sanksi kalau memang terbukti ya membawa alat komunikasi di luar daripada seharusnya yang ada di aturan tersebut. Kalau kita lihat di sini, kalau memang benar ya berita isu yang menyebar di media sosial bahwa adanya satu penjualan secara online lah macam-macam, itu kan coba kita buktikan. Kalau memang itu terbukti ya ada handphone di dalam lapas dan dia bisa berkomunikasi bahkan juga live ya untuk bisa berjualan, kalau itu memang dibuktikan terbukti, ini sanksinya sanksi berat. Karena kalau kita lihat aturan di lapas terhadap narapidana ya, orang yang uh, jelas-jelas sudah terbidana dan dihukum, tentunya aturan di lapas itu harus dipenuhi. Dan jelas kalau memang itu melanggar aturan yang kita juga udah tahu bahwa aturan itu pasti harus diikuti, harus tunduk patuh kepada aturan. Nah, kalau lihat di sini bahwa ada jualan, itu tentunya ini kena sanksi berat ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 itu tentang pemasyarakatan, itu diatur di pasal 66 ya, bahwa tidak mengenai adanya, tidak boleh menggunakan alat komunikasi ya atau media sosial di dalam lapas. Nah, sanksinya nih banyak nih, bisa juga dicabut remisinya, bisa juga dicabut asimilasinya, dan juga nanti bisa juga ya kalau ini menjadi pelanggaran berat itu dimasukkan isolasi ya. Nah, ini yang berat nih. Tinggal bagaimana nanti apakah ini terbukti sesuai dengan apa yang dilakukan, tentunya ini menjadi pemberat kan gitu. Kita nggak, karena di mata hukum sama kan, orang yang melakukan tindakan begini jangan sampai ada pilih kasih atau tebang pilih, yang artinya kalau memang ada saksi yang melihat, mengetahui, dan memang dia menggunakan handphone, ya tentunya ini harus ditindak. Tapi kalau memang itu wartel kan digunakan kepada peruntukannya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang urgent. Nelpon anaknya, nelpon keluarganya, yang kira-kira ada yang sakit atau seperti apa kan gitu. Tapi dari PH-nya Niki ya, Gali dan juga dari Menteri ini pas ini dipanggil ya, Niki memakai fasilitas warga yang tidak semestinya, yang tidak seharusnya, yang tidak benar. Berarti bisa bilang bukan pakai handphone pribadi, karena kan ini ada juga kelalaian dari tugas sipir ya, yang menjaga wartel tersebut kan, dia bilang wartel. Si Dr. Oki jualan kan, tiba-tiba Niki ikut nimbrung video call dengan Dr. Oki. Berarti kan seperti udah direncanakan. Nah, ini yang menjadi poinnya. Kalau memang itu ada unsur perencanaan dan memang sudah sistematis terjadi untuk bisa berjualan, kan itu kan bisa dibuktikan nanti di videonya sebagai alat bukti kan. Dan nanti tinggal bagaimana pihak lapas ini bisa menertibkan hal ini, karena jelas kalau memang ini terjadi satu pelanggaran yang cukup ya, cukup melanggar daripada aturan, harus ditindak kan gitu. Karena nggak ada yang namanya pilih kasih tadi kan, nggak ada yang namanya orang harus melakukan jualan kok bisa gitu loh, karena ini kok bebas sekali kan gitu. Ada buat orang-orang lain juga boleh dong gitu lakukan hal tersebut kan gitu. Nah, akhirnya kan Menteri Lukas bilang kalau itu sudah diberi teguran, sudah diperingatkan juga. Ini
walaupun tidak mempengaruhi bang ya, dia terkait mengajukan banding dan juga judicial kontra member banding tidak mempengaruhi bang, karena kan tadi lu bilang nanti kalau diteguran bakalan dipindahkan ke ruang isolasi apa gimana? Iya, karena perilaku dari seorang terpidana tentunya menjadi pointer yang paling kuat itu mengenai perilaku dan mengenai attitude-nya ya. Seperti itu kan. Biasanya itu menjadi poin juga karena majelis hakim nantinya dalam memutuskan tuh berbagai faktor, yaitu faktor material dan faktor penunjangnya adalah perilaku tadi. Dan memang tata tertib dan lain-lain. Karena kan dalam masa proses sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ini kan juga masih dalam proses banding kan. Jadi harusnya lebih hati-hati lagi kan gitu ke depannya. Ya, kalau memang itu terbukti, tapi kalau tidak terbukti ya coba nanti kita lihat gitu. Karena kan di situ ada saksi juga yang melihat, mengetahui kan. Nah, itu menjadi proses untuk pembuktian apakah benar ini terjadi satu adanya peristiwa berjualan di media sosial dengan menggunakan handphone di dalam lapas. Itu poinnya kan. Nah, itu dibuktikan dulu. Kalau itu terbukti maka pelanggaran ini harus dijalankan gitu. Jangan adanya pembiaran juga gitu. Karena nanti besok begini lagi kan gitu. Pengetahuan abah sebenarnya sudah berkecimpung dalam kuartal itu sebenarnya ada di luar atau di dalam sih sebenarnya? Jadi kalau dilihat lapas ya, kalau kita dilihat di lapas tuh ada yang namanya handphone atau telepon yang ditaruh di dalam area lapas, tapi tidak di kamar masing-masing. Jadi di luar. Jadi keluar minta izin untuk bisa nelpon keluarganya dan itu biasanya gantian dan minta izin ya kepada petugas atau kepala yang menjaga di situ untuk minta pinjam telepon ya. Nah, pinjam telepon itu juga dibatasi waktunya, nggak bisa waktunya lama. Jadi kalau lama pasti udah ditegur gitu kan. Nah, tinggal kita lihat nih, memang benar nggak pakai handphone porter di lapas. Kalau benar-benar dia melakukan dia pinjam itu tandanya buat apa kan gitu. Peruntukannya aja. Karena peruntukan itu hanya untuk yang urgent. Ya kan, urgent. Tandanya kalau hal urgent itu tandanya waktunya juga terbatas. Namanya urgent kan. Jadi informasi yang penting untuk bisa disampaikan. Nah, kalau memang itu dia lakukan itu tandanya tidak ada masalah di situ kan. Berarti ada pembiaran dari sipirnya. Karena itu bisa melakukan membantu oke berjualan gitu. Kan sudah bilang itu kalau ada urgent yang penting harus dikasih tahu peruntukannya apa. Berarti sipir juga akan kena sanksi. Ya kalau memang terbukti bahwa make handphone itu secara lama dan diperuntukkan untuk berdagang itu dibuktikan ya. Ini sanksi berat kepada petugas di lapas juga kepada orang yang menggunakan. Nah ini sanksi beratnya juga lumayan karena bisa-bisa dia dipindah atau dikeluarkan kan gitu. Banyak sanksi-sanksinya karena ini melanggar aturan segala aturan yang berindikasi untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya kan. Kan namanya urgent kan orang sakit, keluarga sakit atau anak atau ada berita-berita lain atau dia mau menghubungi orang-orang yang kayak pengacaranya atau siapa yang kira-kira dia urgent ya, sifatnya adalah mendesak ya. Bisa dibilang ini blunder dari NIPI, dari juga sipir yang menjaga waktu bisa dibilang itu. Iya, kalau saya kan baru mendengar ini karena bukti-buktinya harus dipastikan kan. Kalau memang itu sampai ke media sosial kan bisa ngerekam tuh. Kan nggak bisa jejak digital itu dihilangkan kan. Tentunya pasti ada yang rekam ini. Nah, coba buat alat buktinya. Kalau itu nanti dia berlama untuk berdagang atau berjualan, ya ini kan tidak semestinya. Tentunya sangat aneh aja kalau di lapas itu bisa jualan live gitu kan. Itu satu yang saya masih janggal ini, hal yang janggal gitu buat saya tuh. Jadi saya rasa kalau memang terbukti harus ditindak dan harus ada sanksinya kalau itu terbukti ya. Gitu. Tinggal kita lihat nih pakai handphone benar-benar handphone di kuartel lapas atau bukan kan gitu.